Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau kasih tahu bahwa 1 minggu terakhir ini saya tidak men-share renungan pagi kepada kita semuanya, bukan disengaja, tetapi karena 1 minggu terakhir kami sekeluarga dalam keadaan duka cita. Kami bersyukur kami boleh melewati itu semuanya, karena semua itu adalah rencana Tuhan bagi kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh memulai sebagian aktivitas kami, dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh memahami, mengerti apa maksud dari firman-Mu, dan kami boleh memahami rahasia Tuhan dalam firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Amin firman Tuhan. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang melakukan firman ini dan merenungkannya. Shalom. Bapak Ibu, tema kita di pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama melalui renungan kita, ayat renungan firman Tuhan, yaitu bertemakan bertindaklah benar. Saudara-saudara, kalimat bertindaklah benar seringkali saya temukan atau sering saya dengarkan dari orang tua. Ketika orang tua tersebut melihat anaknya ingin bekerja atau merantau mungkin sekolah atau merantau mungkin karena bekerja, seringkali orang tua menguraikan atau mengutarakan kalimat ini, bertindaklah benar, agar segala sesuatu boleh berhasil. Agar orang senang dengan kita mudah dipercaya, maka yang harus kita lakukan modalnya adalah bertindaklah benar. Inilah pesan-pesan orang tua kepada anak-anak yang sudah menginjak dewasa dan apalagi kalau sudah dalam bekerja. Tidak hanya kita temukan kepada orang tua, seringkali juga para pemimpin dalam sebuah komunitas, baik itu perusahaan atau lembaga atau apapun, seringkali memberikan nasihat atau menyampaikan pesan ini kepada para karyawannya, supaya ketika mereka bekerja dalam komunitas tersebut, mereka harus bertindak benar, agar apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan boleh meningkatkan integritas mereka di tempat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita hari ini mengajarkan kita untuk bertindak benar. Apa yang harus kita lakukan? Pertindakan yang benar apa yang harus kita lakukan? Untuk kita renungkan hari ini, saudara-saudara, kita kembali pada ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah ingatkan kita. Yesus berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Kata setia, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahannya yang lain, faithful, artinya sungguh-sungguh. Ya, barang siapa sungguh-sungguh dalam perkara-perkara kecil. Ini menandakan bahwa perkara kecil itu adalah harta dunia, akan dipercayakan kepada dia perkara-perkara besar yang diidenti dengan kasih karunia Allah, ya, dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Itulah perkara-perkara besar. Saudara-saudara, kalau kita melihat daripada ilustrasi atau firman Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, kita ayat ini terbangun dari firman Tuhan atau perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak. Di situ ada murid-murid, ada orang banyak, ada orang Farisi. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan banyak orang pada saat itu bahwa ternyata ada seorang yang
bekerja sebagai bendahara, namun dalam tugasnya yang dia lakukan dia tidak jujur. Saudara-saudara, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini memberikan sebuah pengajaran yang baik bagi setiap kita orang yang percaya pada hari ini. Artinya apapun pekerjaan kita, profesi apapun yang dipercayakan, tugas apapun yang diberikan kepada kita, atau tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita, kita harus jujur. Kita tidak boleh seperti bendahara yang tidak jujur ini, yang tuannya mempercayakan segala harta benda kepada dia, namun pada akhirnya ia tidak jujur dalam menjalankan, mengatur semua harta benda tersebut. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, ia berkata, barang siapa setia, barang siapa yang sungguh-sungguh dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Artinya bila ada sesuatu yang diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, kita sungguh-sungguh mengerjakannya, kita sungguh-sungguh melakukannya, sekecil apapun itu baik. Dan ini orang akan setia dan sungguh-sungguh juga ketika ada sesuatu hal yang besar dipertanggungjawabkan kepada dia. Saudara-saudara, Yesus juga berkata selanjutnya, barang siapa tidak benar melakukan hal-hal yang kecil, ia juga tidak benar melakukan hal-hal yang besar. Dalam tidak benar artinya bila ada di antara kita dalam pekerjaan kita tidak adil, ya, tidak adil di dalam segala perkara-perkara kecil, maka ini orang pun ia tidak akan adil dalam perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, bertindaklah benar. Ketika kita dipercayakan segala sesuatu oleh Tuhan kita atau orang yang pemimpin kita atau di mana kita bekerja, ketika kita dipercayakan tugas besar kecilnya untuk berhasil di dalamnya, maka kita harus bertindak benar. Yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Kita harus sungguh-sungguh menjaganya. Kita harus sungguh-sungguh mengaturnya. Agar apa? Yang kita kerjakan itu berhasil, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika kita dipercayakan juga hal-hal yang lain, kita harus juga perlu menunjukkan keadilan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sedang bekerja di perusahaan, di lembaga kekristenan, ya, kita perlu menjaga integritas kita sebagai orang percaya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan tindakan benar kita di mana kita berada. Ingat, Yesus berkata bahwa barang siapa sungguh-sungguh dalam perkara kecil, ia pun akan sungguh-sungguh ketika Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar, hal-hal yang besar bagi dia. Saudara-saudara, apapun tugas kita, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita terima, talenta, bakat apapun yang kita terima, kita jaga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita menjaga hal yang kecil yang dipercayakan orang lain kepada kita akan mampu juga, akan setia, akan jujur dalam segala perkara-perkara besar, tugas-tugas yang besar yang dipercayakan kepada kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pemuda-pemudi remaja kita yang bekerja, bagi orang tua yang sedang bekerja dalam satu lembaga, mari bertindaklah benar. Kebenaran apa yang kita tunjukkan itu kesungguhan di dalam tugas yang kita terima, dan juga keadilan terhadap tugas yang kita terima. Dengan begini kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang menunjukkan kinerja dan integritas yang baik. Kiranya melalui renungan di pagi hari ini, kita semuanya bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa ada perkara kecil dan juga perkara besar yang akan kami terima, baik itu dari sesama kami maupun dari Tuhan.
Oleh karena itu Bapa, mampukan setiap kami boleh bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil yang akan kami terima. Biarlah kami memiliki tindakan yang benar dalam kesungguhan, baik itu juga dalam keadilan kami. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kinerja dan integritas yang baik dimanapun kami bekerja. Tuhan memampukan kami agar kami menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap orang yang menonton, mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka, usaha, dan segala harapan mereka Tuhan. Kasih setia Tuhan yang senantiasa bekerja dan memimpin kehidupan mereka. Teringat juga Tuhan untuk saudara keluarga yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka, agar kasih setia Tuhan menunjukkan pemulihan total, kesembuhan yang baik bagi setiap saudara-saudara kami ini yang sedang sakit Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Berkati pimpinan kami, berkati para pemerintah, mulai dari pusat sampai jajaran bawah, supaya boleh menjalankan roda pemerintahan, apalagi di tengah pandemi yang sedang kami hadapi bersama-sama. Kiranya kami boleh terjaga dari bahaya ini Bapa. Tuhan juga memimpin setiap kami, agar kami boleh disiplin, menjaga hati, menjaga kesehatan kami, untuk tetap melakukan hal-hal yang benar, untuk menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala apapun yang kami kerjakan, segala apapun yang kami lakukan, Tuhan kiranya memampukan kami melakukan segala pekerjaan kami, berikan kekuatan dan kesehatan, serta perlindungan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami mengucapkan syukur atas renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang setiap harinya kita mendengarkan bersama-sama. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.